Sosok Kusnadi, staf Hasto yang bikin KPK ketar-ketir, minta handphone dikembalikan. Staf Sekjen PDIP Hasto Kristianto, Kusnadi, mengajukan gugatan pra-peradilan terhadap KPK ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan terkait penyitaan barang. Kusnadi meminta hakim menyatakan penggeledahan yang dilakukan KPK tidak sesuai dengan prosedur. Gugatan ini membuat KPK ketar-ketir karena berpotensi meloloskan Hasto dari jeratan hukum. Kuasa hukum Kusnadi, Johannes Oberlin Tobing, mengatakan penyitaan yang dilakukan KPK terjadi saat kliennya menemani Hasto yang diperiksa KPK sebagai saksi pada 10 Juni 2024. Dia mengatakan Kusnadi didatangi penyidik saat menunggu Hasto yang sedang diperiksa. Tiba-tiba pemohon, Kusnadi, didatangi oleh seseorang dengan menyamar, memakai baju putih, memakai topi, memakai masker, membohongi, dan memanipulasi seolah-olah mengatakan bahwa pemohon dipanggil oleh saudara Hasto Kristianto karena meminta handphone. Kata Johannes membacakan gugatan pra-peradilan di PN Jaksel, Selasa, 8 April 2025. Dia mengatakan Kusnadi sebenarnya tidak dipanggil oleh Hasto, melainkan oleh penyidik KPK. Dia mengatakan penyidik menggeledah Kusnadi saat itu juga. Johannes menilai KPK melakukan penggeledahan tidak sesuai dengan prosedur. Dia mengatakan penyitaan barang yang dilakukan dalam penggeledahan itu tidak sah. Sementara itu, tim Biro Hukum KPK meminta sidang gugatan pra-peradilan yang dilayangkan oleh Kusnadi digugurkan. Alasannya, berkas perkara dan barang buktinya telah dilimpahkan ke pengadilan, di mana surat perintah tersebut yang menjadi dasar diadakannya penggeledahan dan penyitaan untuk kemudian penggeledahan dan penyitaan tersebut adalah memperoleh beberapa barang bukti dari kuasa pemohon yang dalam hal ini terkait dengan berkas perkara hasil daripada surat perintah penyidikan tersebut sudah berupa berkas perkara dan sudah dinyatakan lengkap. Kata salah satu anggota tim Biro Hukum KPK Iskandar saat menyampaikan tanggapan atas permohonan pra-peradilan di PN Jaksel, Selasa, 8 April 2025. Kemudian telah dilakukan pelimpahan, Yang Mulia, pada tanggal yang sama pada saat diajukan permohonan pra-peradilan, yakni di tanggal 7 Maret 2025. Lanjut dia, kami menghendaki permohonan pra-peradilan agar demi hukum digugurkan, ujar Iskandar. Mendengar hal itu, kuasa hukum Kusnadi, Johannes Oberlin Tobing, merasa keberatan. Dia mengatakan gugatan pra-peradilan yang diajukan kliennya dengan perkara yang dilimpahkan KPK di PN Tipikor berbeda. Kami berpendapat materi pokok yang sudah berjalan di PN Tipikor Jakarta Pusat tentu ini hal yang berbeda terhadap Kusnadi, kata Johannes. Hakim Tunggal Samuel Ginting kemudian menolak permohonan pihak KPK tersebut. Kemudian meminta kubu Kusnadi membacakan petitum permohonannya. Kita lanjutkan dahulu, kata Hakim Samuel. Usai sidang, Johannes menegaskan bahwa pra-peradilan yang diajukan kliennya tak ada urusannya dengan perkara korupsi yang menjerat Hasto. Jadi tidak ada urusannya dengan perkara itu, perkara Hasto, karena ini permohonan juga kan sudah ada Kusnadi, katanya. Sebagaimana diketahui, upaya Hasto untuk lolos dari kasus hukum mental setekah 2 gugatan pra-peradilan yang dia ajukan ditolak hakim. Gugatan Hasto atas status tersangkanya gugur setelah berkas kasus korupsinya masuk ke tahap persidangan. Hasto Kristianto melayangkan gugatan pra-peradilan secara terpisah atas 2 status tersangka yang diterimanya dari KPK. Hasto menggugat status tersangka di kasus suap dan status tersangka di kasus perintangan penyidikan. Ini adalah gugatan pra-peradilan kedua Hasto, usai gugatan pertamanya tidak diterima hakim. Kedua gugatan ditolak. Kini sedang bergulir gugatan pra-peradilan yang diajukan stafnya, Kusnadi. Sidang pra-peradilan Kusnadi akan dilanjutkan hari ini dengan agenda mendengar jawaban dari termohon, yakni KPK. Setelah itu, sidang akan dilanjutkan dengan penyertaan bukti surat dari Kusnadi. Hasto Kristianto telah menjadi terdakwa. Dia didakwa telah merintangi penyidikan ex-caleg PDIP, Harun Masiku, dan turut serat menyuap ex-komisioner KPU Wahyu Setiawan. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.